Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Ima. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang implementasi pengembangan perencanaan. Dari kami sendiri terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama adalah Claudia, kemudian yang kedua Grisaila, ketiga Siska Wahyu, Fairuz, dan RA Zulfikar. Untuk pembacaan tiap slide-nya akan dibacakan secara bergantian dari anggota kami, dan untuk slide 5.1 sampai 5.2 akan saya bacakan. Baik, di sini adalah tim proyek dan aktivitasnya. Next. Pengembangan bisnis mengikuti dari tahap-tahap yang dipertimbangkan dalam bab-bab sebelumnya. Tahapan analisis persyaratan kemampuan, analisis prakelayakan, dan analisis kelayakan menetapkan kebutuhan, persyaratan aset, rencana proyek, dan kasus bisnis yang mencakup semua aspek kapabilitas dan dukungan logistiknya. Anggaran proyek akan disiapkan dan disetujui. Langkah selanjutnya adalah melakukan akuisisi atau pengembangan. Jadi di sini ada 5.11 fungsi tim, yaitu yang pertama adalah manajer proyek, asisten manajer proyek, manajer dukungan logistik, penyusunan jadwal, manajer komersial, manajer kontrak, staf teknis, dan administratif. Kemudian di bagian 5.12 ada manajemen proyek. Perencanaan diperlukan untuk kegiatan sumber daya, alokasi sumber daya, jalur kritis, serta standar prosedur akuisisi. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu 5.13 yaitu kegiatan proyek. Kegiatan proyek terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu membuat rencana manajemen proyek. Kemudian buat dokumen spesifikasi fungsional dan kriteria seleksi untuk tender. Gabungkan melalui persyaratan dukungan kehidupan. Kemudian buat daftar kepentingan jika diperlukan. Buat permintaan untuk dokumen tender, evaluasi tender dan proses pemilihan pemasok, uji prakontrak dan evaluasi terhadap spesifikasi, negosiasi kontrak dan kesepakatan, perolehan atau akuisisi, pengelolaan aset dalam pembangunan, kualitas asuransi, menerapkan rencana dukungan logistik, instalasi, commissioning, pemeriksaan pra-penerimaan, penerimaan peralatan, melaksanakan rencana pelatihan dimulai dengan training trainer, operasi dan personil pemeliharaan dilatih dan dikerahkan, pengantar pelayanan, kemudian pembuangan peralatan yang diganti. Next. Kemudian 5.2 yaitu tonggak-tonggak proyek. Next. Tahapan dalam suatu proyek dapat diidentifikasi dengan tonggak-tonggak seperti berikut. Yaitu yang pertama adalah persyaratan ditentukan. Kemudian spesifikasi desain atau akuisisi selesai. Tendernya selesai, pengujian dan evaluasi prakontrak juga selesai, kontrak biarkan, pemasangan selesai, komisioning selesai, pengujian pra-penerimaan selesai, penerimaan terakhir, dan operasional. Jadi dalam tahapan dalam suatu proyek diidentifikasikan dari hal-hal yang telah saya bacakan tadi dari tonggak-tonggak seperti berikut. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Evaluasi supplier. Next.
Sebelum berkomitmen pada pemasok, nilai potensi kemampuan pemasok perlu dilakukan. Ini akan melibatkan penilaian kompetensi teknis dan manajerial, kelayakan keuangan, rekam jejak, dan potensi masa depan. Next. Seleksi peralatan dan percobaan. Next. Proses seleksi peralatan akan melibatkan uji coba peralatan untuk memeriksa kesesuaian terhadap spesifikasi dan kinerja serta kriteria pemilihan. Next. Keuangan dan proses kontrak. Next. Berikut sajian tentang keuangan proyek dan proses kontrak. Yang pertama adalah capital project, kemudian project definition, cost, benchmark, and risk factor, kemudian potential suppliers identified, kemudian request for tender, screening and selection of preferred option, kemudian ada negotiation and due diligence of bidders shortlist, kemudian ada revised shortlist, select preferred bidder, contract negotiation, dan kontrak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, penetapan tanggung jawab. Next. Dalam setiap proyek atau situasi operasional, penting bagi orang untuk memahami apa tanggung jawab mereka. Cara yang mudah untuk mempertimbangkan hal ini untuk setiap fungsi yang diberikan adalah mempertimbangkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi. Siapa yang bertanggung jawab hasil yang perlu dikonsultasikan tentang kegiatan dan siapa yang perlu telah diinformasikan. Ini disebut sebagai analisis RACI. Bagian dari RACI adalah bagian di mana kolom berisi fungsi personil dan baris berisi aktivitas. Sel berisi satu atau lebih atau huruf RAC saya akan menunjukkan. R artinya bertanggung jawab, A artinya tanggung gugat, C artinya dikonsultasikan, I artinya diinformasikan. Hanya satu entry yang bertanggung jawab dan satu akun yang dapat dipertanggungjawabkan yang muncul di baris manapun. Next. Contoh tabel yang berkaitan dengan proyek akuisisi peralatan. Seperti contoh tabel berikut. Pertemuan jadwal dan anggaran, RA yang artinya bertanggung jawab dan tanggung gugat. Manajer kontrak, I artinya diinformasikan, logistik dan support, I artinya diinformasikan, perwakilan peralatan, CI artinya dikonsultasikan dan diinformasikan. Kemudian kontrak akuisisi, A tanggung gugat, kemudian setelahnya R bertanggung jawab, setelahnya I diinformasikan, setelahnya juga I diinformasikan. Perencanaan bantuan logistik, manajer proyek A tanggung jawab, C dikonsultasikan, R bertanggung jawab, I diinformasikan. Pengenalan pelayanan, A tanggung gugat, I diinformasikan, C dikonsultasikan, dan R bertanggung jawab. Next. Pelaporan manajemen proyek. Next. 57.1 topik. Yang pertama laporan ikhtisar keuangan saya. Yang kedua laporan ikhtisar proyek kemajuan hingga saat ini, perkiraan dan risiko. Yang ketiga aktivis terbaru dan kegiatan yang segera datang. Yang keempat dukungan logistik dan dukungan serta laporan ikhtisar. Yang kelima laporan kemajuan anggaran modal. Yang keenam laporan ringkasan proyek. 5.7.2 laporan ikhtisar keuangan. Laporan ikhtisar keuangan berisi informasi tentang poin-poin berikut. A. Total anggaran proyek. B. Status keuangan proyek dalam kaitannya dengan pencapaian yang direncanakan. C. Pengeluaran aktual hingga saat ini. D. Pengeluaran yang direncanakan hingga saat ini. E. Belanja yang direncanakan di masa depan. F. Anggaran tersisa. G. Status anggaran risiko yang tersisa dan pensiun. H. Kontingensi yang digunakan. I. Kontingensi yang tersisa.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelum kita lanjut ke dalam 5.8, di sini kita akan memberikan pertanyaan untuk teman-teman 2B Keuangan yang bisa dijawab lewat kolom komentar di chat. Bisa dijawab dari pertanyaan berikut. Jadi pertanyaannya adalah, makanan apa yang paling disukai oleh teman-teman di kelas? Silakan ketik jawabannya dengan format nama, nomor absen, dan jawaban. Baik, kemudian untuk melanjutkan materi sembari memberikan waktu untuk teman-teman menjawab pertanyaannya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. 5.8 mengenai proyek monitoring kemajuan. Untuk portofolio proyek implementasi kemajuan dapat dimonitor dengan bantuan laporan kemajuan satu baris per proyek yang menunjukkan status sehubungan dengan fitur-fitur berikut. Simbol lampu lalu lintas atau simbol wajah tersenyum dapat digunakan untuk memberikan ringkasan visual cepat status proyek. Yang pertama, ada kemajuan fisik relatif terhadap rencana, status keuangan relatif terhadap anggaran, tingkat keparahan masalah saat ini, keparahan risiko, dan perkiraan keuangan. Ya. Manajemen kemudian harus menelusuri lebih detail tentang fitur-fitur yang kurang berfungsi. Ketika proyek berlangsung, pemantauan harus mencakup poin-poin berikut. Yang pertama, ringkasan bisnis plan. Selanjutnya adalah latar belakang dan tujuan proyek. Lalu status proyek keseluruhan saat ini, status dalam kaitannya dengan tanggal dalam layanan, jadwalkan kemajuan setiap kegiatan tertunda dan efek potensial mereka. Status anggaran yang direncanakan versus aktual, proyeksi anggaran kontingensi yang digunakan dan tersisa. Lalu proyeksi penilaian kinerja sistem primer. Lalu status saat ini dan proyeksi dari sisa kemampuan. Lalu stabilitas persyaratan, umpan balik saat ini dari para pemangku kepentingan, kinerja dan kinerja potensial dari kontraktor atau pemasok. Lalu laporkan sumber daya proyek pengembangan, laporkan kemajuan dengan rencana dukungan logistik, ringkasan masalah saat ini, dan yang terakhir, risiko. Selanjutnya 5.9 mengenai proyek pelaporan kemajuan. Berikut adalah contoh pelaporan kemajuan proyek yang sedang dikerjakan. Yang pertama, ada contoh faktor kemampuan fisik. Tanggal capaian cukup puas, perkiraan cukup puas, komentarnya kemajuan pencapaian kepuasan yang memuaskan atas kegiatan yang dijadwalkan. Lalu contoh kedua yaitu faktor biaya, tanggal capaian tidak puas, perkiraan puas, komentar pengeluaran real lebih kecil dari yang dianggarkan, namun diharapkan harapan dapat dicapai sesuai anggaran. Dan contoh-contoh seterusnya. Bisa dilihat di tabel berikut, merupakan contoh pelaporan kemajuan proyek yang sedang dikerjakan. Lalu 5.10 mengenai proyek manajemen portofolio. Pada suatu saat, sejumlah proyek akan aktif dalam rencana pengembangan bisnis. Proyek-proyek ini terdiri dari portofolio pengembangan aset. Untuk menggambarkan portofolio proyek dapat disiapkan tabel yang antara menginformasikan ringkasan status, mungkin dalam bentuk seperti lampu lalu lintas, dengan
warna merah menunjukkan proyek yang bermasalah, hijau untuk memuaskan, dan amber untuk antara keduanya. Dan untuk detail lebih lanjut dapat merujuk pada laporan yang berkaitan dengan proyek minat tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari case 5.11, yaitu pengujian aset dan pengenalan pelayanan. Next. Pengujian pabrik baru melibatkan pembangun atau pengembang dalam memulai dan mengoperasikan pabrik secara percobaan untuk memeriksa fungsi dan operasi yang memuaskan. Manajer pengujian aset akan mengembangkan rencana pengujian selama tahap kelayakan dan akan mengelola implementasinya. Kinerja pabrik akan diperiksa dan masalah operasi atau fungsional akan ditangani, seperti masalah keamanan dalam operasi dan akses yang aman untuk operator, pengelola, dan material. Operasi dan pemeliharaan harus direpresentasikan sebagai pemangku kepentingan utama di tahap pengujian. Penting untuk memiliki pengaturan dukungan logistik di tempat sebelum pengenalan ke layanan. Jika tidak, pengguna berpacu dengan peralatan dan tidak ada dukungan ketika masalah muncul. Untuk mewakili kepentingan operasi dalam proses instalasi dan pengujian, harus ada seorang perwakilan operasi. Selama pengujian keandalan atau selama commissioning harus ditangani sebelum penerimaan peralatan, dan prosedur operasi yang aman harus dikonfirmasi sebelum serah terima peralatan untuk operasi. Next. Pelatihan merupakan aspek penting dari pengenalan layanan. Untuk operator dan pengelola, kegiatan berikut harus diselesaikan sebelum pengenalan layanan, yaitu persiapan materi train the trainer, persiapan materi pelatihan, pelatihan train the trainer, dan selanjutnya adalah pelatihan. Next. 5.12, yaitu manajemen perubahan. Next. Manajer harus memikirkan dampak perubahan pada semua aspek kegiatan kerja selama perencanaan proses. Meskipun harus diterima bahwa tidak setiap dampak potensial dari perubahan akan benar-benar diantisipasi. Dalam setiap perubahan, pekerja akan ingin melindungi pekerjaan dan status mereka dan rekan langsung mereka. Dan perubahan jauh lebih sederhana jika faktor-faktor ini dapat dihormati. Periksa implikasi perubahan dari sudut pandang pekerja atau pengguna dan mempertimbangkan masalah pemindahan, pelatihan, atau redundasi sebelum menerapkan perubahan. Setelah memutuskan perubahan, pelatihan konversi dari proses dan prosedur saat ini harus disediakan, seperti peralatan dokumentasi, prosedur pelatihan yang diperlukan, dan menyediakan instruksi prosedur serta daftar periksa. Pastikan keberlangsungan solusi melalui fasilitas dan bahan pendukung sesuai kebutuhan. Jika solusi baru hanya berfungsi ketika manajemen senior memberlakukannya, maka kemungkinan besar akan gagal. Pastikan bahwa dukungan yang diperlukan sedang berlangsung. Jika itu benar-benar tidak berhasil, ambillah posisi jatuh kembali. Bahaya poin pada pelaksanaan perubahan yang diinginkan terjadi pada penarikan tim implementasi dan pada saat istirahat dalam kegiatan, seperti shutdown pabrik atau periode liburan, kecuali jika perubahannya sudah dirapikan dengan baik. Operator dapat kembali ke cara lama dalam melakukan sesuatu dan manfaatnya hilang. Itulah pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penjelasan implementasi pengembangan perencanaan. Jadi di sini saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum absen melalui komen YouTube atau di dalam kolom komen, silakan absen dan mengetikkan makanan favorit di dalam komen tersebut. Kemudian untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi pertanyaan. Di sini sesi pertanyaan bisa diketikkan atau ditanyakan melalui grup WA, bisa di-listkan dengan format nomor absen, nama, dan pertanyaan.
Baik, kurang lebihnya dari presentasi kami sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun tindakan. Saya mewakili kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.